Halo semuanya, selamat datang di video perkuliahan Desain dan Analisis Algoritma. Saya Raja Oktovin Parasyanda Manik, dan di video ini saya akan jelaskan kenapa kita belajar algoritma. Salah satu alasan kenapa teman-teman mungkin ingin belajar algoritma adalah karena cabang ilmu komputer apapun yang teman-teman pelajari nanti, pasti akan ada algoritma di dalamnya yang berperan penting. Misalnya, di dalam jaringan komputer itu ada algoritma routing ya untuk mencari jalur terpendek dari satu komputer ke komputer lain untuk pengiriman data di internet. Misalnya lagi di database ya, itu ada indexing, itu yang memanfaatkan struktur data, balanced tree, dan tentu algoritma yang khusus untuk melakukan pengurutan dan sebagainya. Misalnya juga untuk berkirim pesan secara rahasia, ya ini kriptografi, dan di kriptografi kita memanfaatkan algoritma-algoritma yang berbasis teori bilangan. Di bidang grafik komputer, kita memanfaatkan algoritma geometrik, misalnya untuk mencari sekumpulan titik yang berada pada bagian luar objek. Ini contoh software Blender yang biasanya digunakan oleh para pembuat animasi, dan di software Blender itu banyak terimplementasi algoritma-algoritma geometrik. Selanjutnya di bidang bioinformatika, kita membandingkan dua untaian DNA yaitu dengan cepat menggunakan suatu teknik di desain dan analisis algoritma yang namanya dynamic programming. Nanti mungkin teman-teman tidak akan secara langsung menggunakan semua hal yang dipelajari di kuliah ini, namun seenggaknya dengan mengambil kuliah ini teman-teman akan terbekali dengan beberapa prinsip-prinsip atau teknik-teknik dasar untuk membuat dan menganalisis algoritma yang mungkin nanti teman-teman akan jumpai di bidang teman masing-masing. Alasan lain kenapa teman-teman belajar algoritma mungkin adalah karena teman-teman ingin atau butuh untuk update tentang perkembangan teknologi modern. Jadi teman-teman tahu hal-hal terbaru yang bisa dilakukan dengan bantuan teknologi. Nah, teknologi ini bukan hanya hardware seperti laptop, HP, tablet gitu ya. Tapi ternyata algoritma itu juga teknologi. Kenapa sih algoritma itu juga teknologi? Karena algoritma itu membantu pekerjaan manusia yang dari awalnya tidak efisien menjadi efisien. Dari yang sebelumnya mungkin tidak bisa diotomatiskan, ternyata bisa diotomatiskan. Ya, dan ini merupakan kontribusi yang besar bagi teknologi modern. Misalnya mesin pencari Google itu memungkinkan kita untuk mencari informasi dengan mudah di internet ya. Jadi Google ini memberikan daftar hasil pencarian yaitu website-website yang relevan dengan kata kunci yang kita masukkan ke Google. Dan dia menggunakan algoritma yang namanya algoritma PageRank. Sekarang sih Google sudah dilengkapi dengan algoritma-algoritma berbasis pembelajaran mesin ya, memanfaatkan data sehingga memberikan kita hasil pencarian yang lebih relevan dengan kebutuhan kita. Algoritma juga muncul banyak di software yang kita gunakan sehari-hari seperti YouTube, sistem rekomendasi, buku di Amazon, dan sebagainya. Kalau teman-teman nanti nggak bekerja langsung di bidang komputer, belajar algoritma tetap akan memberikan teman-teman bekal pola pikir yang berbeda dengan teman-teman lain yang mungkin belum pernah belajar algoritma. Mungkin teman-teman jadi bisa melihat proses-proses yang ada di luar sana itu dengan lebih jelas, lebih clear ya. Teman-teman tahu mana bagian yang nggak relevan, mana yang relevan dalam proses tersebut. Ini karena teman-teman terbiasa dengan cara berpikir komputasional. Nah, algoritma juga kerap berkontribusi di bidang lain, misalnya pada fisika kuantum ya. Itu kita memanfaatkan sifat-sifat partikel untuk membuat komputer kuantum yang juga digunakan untuk memahami sifat-sifat partikel itu sendiri. Selanjutnya juga di proses evolusi itu juga bisa dibayangkan sebagai proses komputasi. Begitu juga dengan pasar perdagangan ya di ekonomi dan juga bagaimana interaksi sel-sel dan protein dalam biologi. Menurut saya belajar algoritma itu sangat seru dan saya harap teman-teman mendapatkan pengalaman yang sama di kuliah ini. Saya nggak memungkiri belajar algoritma merupakan hal yang menantang secara intelektual. Tapi sebenarnya hal ini baik untuk perkembangan otak kita loh, karena otak kita diajak untuk aktif. Selain itu, belajar algoritma juga menyenangkan, terutama
saat saya berhasil membuat algoritma dan mengimplementasikannya. Dalam prosesnya, saya dipaksa untuk mengajukan gagasan baru atau ide baru, berupa langkah-langkah apa yang harus diambil nih untuk mencapai tujuan dari algoritmanya. Tapi nggak cuman asal usul ya, nggak cuman asal ide gitu. Tapi saya harus hati-hati, saya harus teliti detail dari algoritma saya, memastikan bahwa tidak ada langkah-langkah yang tidak diperlukan, atau mungkin bahkan merusak kebenaran dari algoritma saya. Nah, kombinasi kedua ini membuat saya bisa mengapresiasi algoritma sebagai sesuatu yang indah, elegan, tapi juga menyelesaikan suatu masalah. Saya harap di kuliah ini teman-teman dapat merasakan hal ini.